Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat uronyo mbak tanggai 20 26 20 Oke, mbak tanggai 20 uronyo kebetulannya lun sambung siaran langsung yang semuseji baru bekam hadir rakan lun tuan sa posisi yang termasuk gure lun di dalam pendidikan politik dan di dalam membentuk karakter-karakter dalam memperjuangkan persoalan Aceh. Nya ke lun peturi ba urundro so yang samping lun yang beklam kebelah hana siap untuk berangkat ke Normo nah sesuatu hal maka orangnya alhamdulillah katuh Tengku Al-Qaidar. Nah, jadi yang gaknya sajan lun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi saudara salun mendumbang salun bangsa Aceh. Urunyo kamu nyo rilek di rumah. Yang silaturahmi mbak ulun tuan dan seluji. Tente napele yang boleh lun tegaskan penegasan lun lake pendapat mbak goknyan terhadap apa yang selamanya lun sampaikan tentang Aceh. Bahwa Aceh sebuah sisi di dalam NKRI. Jadi dari perjuangan awal menuntut merdeka, urunyo berarti di bawah MOU Helsinki adalah penanggung-jawaban Malik Mahmud sebagai petinggi dan kemudian Muzakir Manak sebagai panglima menggantung daripada Tunku Al-Hasyimi. Jadi urunyo persoalan Acehnya ditamung di dalam otonomi. Nah, jadinya kalau lu sampaikan selamanya sangat jelas. Berulang-ulang lu sampaikannya. Cuman urunnya karena hadir sosok tokoh akademik dan gonyan pun sebagai pengamat secara nasional adalah bidang teroris dan gonyan sebagai tokoh muda yang mengapresiasi internasional. Artinya punya link-link internasional menyangkut dengan baik politik dan seterusnya. Jadi urunyo lu coba tanya Mbak Gonyan Tengku Al-Qaidar. Ya, Pak. Jadi pandangan drone selamanya apa yang lu sampaikan di dalam persoalan Aceh. Ya, Pak. Kiban seperti posisi Aceh menurut perspektif akademik maupun perspektif pengamat teroris. Kiban kalian. Jadi menjelaskan Mbak Drone. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi insyaallah setelah MOU Helsinki tahun 2005 dan kemudian diratifikasi MOU Helsinki-nya dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yang sebenarnya Aceh sudah berada dalam status otonomi khusus, otonomi Aceh. Dan pemerintah kemudian disediakan dana lah, anggaran otonomi khusus sampai tahun 2020. Ya. Jadi dengan dana khususnya diharapkan bisa membangun Aceh keluar dari situasi masa-masa konflik lah. Ya. Akibat dari konfliknya. Dan bahkan terjadi konflik badannya dan pupu yang pernah dibangun dan sebagainya jadi pegat lah oleh pemerintah daerah Aceh, pemerintahan Aceh. Jadi seharusnya memang sudah kembali dari perjuangan bersenjata kepada perjuangan kotak suara lah dalam istilah Edward Aspinall. Tapi memang harus kita ingat sih bahwa menurut MOU Helsinki transformasi yang harus dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dari GAM menjadi KPA, KPA menjadi PA atau menjadi KPNA dan sebagainya. Jadi Hinan diserahkan perkembangan Aceh kepada proses politik, proses demokrasi karena partai lokal yang nggak dibiti berdasarkan perjanjian MOU Helsinki dan UU PA-nya. Dan dengannya sebenarnya masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh harusnya berkonsentrasi, fokus untuk
membangun Aceh Pekiban cara supaya Aceh menjadi daerah termiskin, daerah tertinggal, alinyan bisa meninggalkan tradisi-tradisi masa konflik ataupun perilaku-perilaku masa konflik yang tidak sesuai lagi lah kan. Jadi kira-kira lagian lah yang diharapkan supaya Aceh akhirnya bisa membangun diri sendiri, dan kemudian Pekiban Aceh mempersiapkan untuk memajukan peradaban lah, memajukan pendidikan, memajukan kesehatan, memajukan pertanian, alinyan memajukan perdagangan, dan juga Pupu Mendang lah yang perle kan, dan yang sudah disetujui dalam MOU Helsinki dan UUPA-nya. Memang reduksi dari MOU Helsinki ke UUPA, reduksi dari 100% menjadi 70% lah yang diakomodasikan, yang diratifikasi oleh pemerintah. Nah, dalam 50%-nya harusnya diperjuangkan untuk revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006-nya yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh secara aktif di DPR RI lah. Jadi untuk mengubah atau merevisi undang-undangnya yang dianggap mentengal 50% yang belum dimasukkan ke dalam UUPA-nya. Oke, Tengku Al-Qaidar, ini boleh nak penegasan. Jadi yang selamanya ulun sampaikan bahwa persoalan Aceh ini akan selesai dengan apa yang dihasilkan Dino. Karena artinya apapun yang menyangkut dengan Provinsi Aceh berarti tunduk kepada nasional, pada hukum-hukum nasional. Walaupun di dalam MOU Helsinki letak klausul dan poin-poin yang menjelaskan tentang punya hak Aceh ini dan itu sampai setinggi langit. Tapi dalam implementasi, kemudian dengan ada Kepres nomor 77 yang disebut tahun 2006, kemudian Acehnya diakui sebagai daerah otonomi atau daerah istimewa atau self government dan apalah namanya. Tentu yang menyangkut dengan hal-hal lain, lagi bendera, bendera, bintang bulan dan hak-hak lain. Nyopa ke memang mantong bisa diperjuangkan sebagai simbol bendera yang sabi-sabi naik ikut lun. Kawai benderanya apakah di dalam MOU Helsinki-nya kemudian mentong untuk diperjuangkan atau memang yang akan selesai karena MOU-nya karena hak khusus karena hak otoritas pada Indonesia seutuhnya. Yang berpikiran dulu, pandangan dulu gimana? Ya, menurut Long bahwa yang KDB di dalam UUPA, UU nomor 11 tahun 2006-nya adalah 70% lah. Mungkin ada beberapa hal yang belum diizinkan oleh pemerintah pusat. Tapi yang namanya bahwa dengan setuju membuat MOU Helsinki dan kemudian diratifikasi menjadi UUPA-nya, sebenarnya para pejuang-pejuang Aceh yang sebelum di dalam GAM nyangka setuju untuk mentransformasikan Aceh dari daerah konflik kepada daerah otonomi. Jadi harusnya kesadaran yang sangat jelas bahwa Jino berada dalam posisi NKRI dalam bingkai NKRI. Jadi sebenarnya yang 70% yang oleh pemerintah pusatnya yang harus didaya gunakan lah, yang harus dioptimalisasikan, dimaksimalisasikan kiban cara supaya mandum hak-hak yang diberikannya dipakai untuk memajukan Aceh. Karena bagaimanapun proses misalnya untuk mencapai merdeka ditentukan oleh zaman. Jadi ada semangat zaman lah ataupun zeitgeist ya, zeitgeist yang tanya ada depu mungkin di masa yang akan datang terjadi perubahan politik di Indonesia, akhirnya terjadi balkanisasi di Indonesia, apakah kemudian daerah-daerah tertentu akan menyatakan melepaskan diri secara normal.
Jadi sama seperti bekas Soviet, bekas negara-negara Balkan, ya kan. Jadi yang mau tidak mau karena proses perkembangan politik awalnya daripada harus ambruk bersama dengan negara Soviet, misalnya kan di Balkannya, akhirnya melepaskan diri. Ya, memberi kesempatan Ya, lain. ibaratnya punya kapal induk karam kena jeta putran skoci. Ya. Ya, tapi Gino pakiban tarawat skocinya supaya sebelum dipakainya skocinya jeta fungsikan untuk kepentingan yang lebih urgent ya. Dan kita siapkan dalam pengertian bahwa badan kakaram kapal induk alenya skocinya kemudian mengapung kan, jet operasional mana. Jadi biar sampai mandum ikut karam mandum sementara skocinya anak urang gitu. Jadi di sisi lain Tengku Akeda, sebagaimana kita tahu bahwa persoalan MOU Helsinki di mana kita nyonya kaju ke bahagian daripada NKRI. Apalagi para petinggi-petinggi gang yang cok damai, yang bahasa lu cok damai, nyo kahanali menjadi independen sebagai kekuatan gam menyelesaikan mandung persoalan Aceh. Tapi mereka kaju ke bahasa lu bahasa sederhana, kaju ke anu buah, kaju ke anu buah RI, kaju ke pejabat RI, dan kemudian kaji kesinambung jaro Indonesia untuk memperkuatkan aturan hukum Indonesia di Aceh. Jadi belum alasan kemudian dari pihak-pihak tertentu misalnya mentong pegah untuk dalam MOU ini mentong potensi untuk memperjuangkan bendera, merdeka, referendum dan sebagainya. Sementara heboh kalimatnya kan sangat sensitif dan hanya diinginkan oleh Indonesia karena ini adalah bahagian daripada Indonesia. Nyo yang ingin lo lagi penjelasan batu Tengku Akeda, kiban pandangan lo terhadap para petinggi gameronyo, anali independen dan kajut ke buah RI. Ya. Jadi menurut lo kan leheboh halnya menyo hana menyo haji tak perjuangkan Gino seperti masalah status bendera kan. Oke. Ya. Misalnya seperti bendera, adanya masalah hubungan luar negeri, kan, adanya masalah investasi asing ke Aceh langsung. Bisa buat central bank sendiri, bank sentral sendiri, kan. Dan walaupun mata uang tetap harus Indonesia. Jadi hebohnya sebenarnya jeda kubahile. Ya, jadi jeda kubahile dan nyo harusnya menjadi program dari KPA ataupun dari pemerintah Aceh untuk mensosialisasikan ke bawah. Jadi bagiban cara bahwa sebenarnya orang Aceh sangat cara dalam berpolitik. Jadi hal-hal tertentu yang perlu kita kebahile. Jadi lagi orangnya misalnya setelah pemberontakan DI kan, alih pemberontakan DI punah permintaan supaya mandum bekas pemberontak DI nya diterima di tentara, di polisi, di pegawai negeri dan sebagainya. Halnya permintaan supaya pendirian Universitas Syahkuala dan Araniri yang dibi ya kan. Halnya otonomi dalam bidang agama. Menjalankan Islam ya. Menjalankan syariat Islam. Walaupun wadenya pasti pihak Republik Indonesia kan berusaha untuk tarik ulur lah. Tarik ulur. Jadi berusaha untuk tidak bisa memberikan mandum kan. Oke, menyolagian berarti politiknya harus politik istilahnya politik tarik ulur shit. Harus yang tak ulur, yang tak tarik lah malah tak kebahile kan. Jadi menurut lo laginya memang harus tanya lele kan. Alihnya memang punya ide merdeka, referendum. Ini memang ide yang sangat sensitif. Alihnya ide tentang bendera, ide sangat sensitif kan. Jadi memang heboh halnya memang harus kebahile.
Alinya nya tergantung bagaimana cara para pejuang Aceh mengubah setting perjuangan dari misalnya dari awal misalnya perjuangan bersenjata kepada perjuangan politik. Jadi dari perjuangan politiknya harus disadarkan kepada masyarakat, harus disosialisasikan pada masyarakat. Halnya misalnya masalah referendum, masalah merdeka, masalah bendera yang dak ubahile. Harus menang. Jadi dan harusnya biaya sosialisasinya untuk harus langsung bahwa nyo harus diperjuangkan, nyo harus dinyamendung dan sebagainya kan. Dan yang hal yang sifat tarik ulur memang kesalahan dalam MOU Helsinki-nya bahwa dari konflik bersenjata kepada konflik demokrasi. Konflik demokrasinya dikrusi sebenarnya karena memindahkan konflik vertikal dengan negara kepada konflik sabi-sabidro tuh. Karena horizontal. Jadi karena sama-sama bangsa Aceh tapi berbeda partai politik. Lah GPA dengan PNA dan PDA dan macam-macam loh partai lokal. Nah, nyan kan harusnya B-nya yang diajukan adanya. Jadi kan demokrasi harusnya padanya diajukan nomokrasi. Nomokrasi sistem pemilihan tanpa partai politik. Tanpa partai politik. Jadi secara independen lah. Secara independen. Jadi dari bergerak dari Jurong kemudian ke Gampong. Jadi pemilihan geci di Gampong kan dipilih oleh kepala-kepala Jurong. Ya, kepala-kepala suku lah, kepala-kepala tokoh kan? Tokoh, lorong lah dari Akep Lor lah sebagainya. Jadi sistem pemilihannya multi-stage representative election system. Jadi tanpa partai politik. Jadi orang-orang di Jurongnya memilih kepala-kepala Jurong. Artinya kepala-kepala Jurongnya yang akan menentukan sogeci. Nah, benar. Pemilihan langsung. Pemilihan langsung pasti konflik. Jadi persoalan Tengku Al-Qaeda, orangnya belum nasabah kepastian ya tentang persoalan kedudukan Aceh yang disampaikan oleh dua belah pihak. Bahwasanya persoalan Aceh setelah MOU Helsinki berarti Aceh orangnya kan di dalam NKRI lagi dengan provinsi-provinsi lain. Karena negosiator dari Gampung kalebur menjadi pejabat-pejabat RI. Semestinya berarti nyoka tak forget, tak lupakan di persoalan perjuangan Aceh mereka. Karena orang yang menegosiasi pun kehanali di dalam terpisah atau independen. Berarti hanali dua belah pihak. Jadi pihak Aceh yaitu mewakili GAM, pihak Indonesia berarti mewakili yang tokoh yang mewakili rokoknya, tapi ada nama Indonesia. Tapi orangnya GAM kahanali. Karena petinggi GAM kaji ke buah RI, kaji ke pejabat. Semestinya persoalan Aceh clear sudah selesai. Jadi memang hanali negosiator. Karena persoalan ketika diserahkan bak partai politik Saban berarti persoalannya persoalan intern, persoalan antara GAM dan RI. Berarti persoalan antara provinsi Aceh dengan pusat sekarang. Jadi hanali na para petinggi gaminan karena petinggi pun hanali. Berarti dino yang perlu kita selesaikan persoalan Aceh adalah hadir sosok pemimpin yang punya SDM, yang punya kemampuan untuk membangun Aceh secara otonomi. Jadi hanali menjadi sosok pemimpin hanya menggunggungkan bendera, sementara bendera pun kehanale, karena yang sangat sensitif. Yang boleh golongna bagi jawaban yang lebih tegas dari Tengku Al-Qaeda. Kiban kira-kira persoalannya menurut pandangan Rono? Menurut Long sebenarnya sangat jelas bahwa harus yang tak kebah, yang tak perjuangkan kan. Jadi yang tak perjuangkan tuh misalnya untuk Acehnya bagaimana? Bertabangun sesuai dengan alam pikir Aceh. Misalnya untuk membangun kampus ya. Kampus, membangun ilmu pengetahuan, membangun dunia akademik, dunia penelitian kan. Yang kampusnya beraya-raya lah. Bila perlu kampus itu sampai Lebo Gampung sabok kampus kan. Bila perlu sabok kecamatan lah, yang sabok kampus.
be kampus-kampus bak ruko-ruko, be kampus bak pura gedung-gedung yang ubu-ubu, lahan-lahan yang terbatas, kan? Jadi yang perlu terbut lah, kan? Jadi alinyan, tapi cadang lah orang Aceh, alinyan memberikan beasiswa, kan? Bila perlu Pulau Nanggro dan sebagainya yang terserah lah, dan harusnya nya kena diberikan hak sebenarnya untuk melakukan hubungan atau koneksi langsung dengan luar Nanggro. Alinyan bagaimana cara supaya pemerintah Acehnya berusaha menarik negara-negara yang mendukung perjanjian MOU Helsinki badannya supaya membangun perwakilan-perwakilan ataupun konjen lah, konsulat jenderal yang karena kedutaan kalihna awaknya di Jakarta, makanya konjen-konjen ini kan perlena di Aceh. Jadi nyona konjennya kan nyonya diperjuangkan oleh pemerintah Aceh Jino, yang urang-urang Indonesia, pemerintah pusat yang berusaha untuk menarik-narik ataupun untuk menahan-nahan laju perkembangan dan kemajuan peradaban Aceh, nya hanjit sembarangan karena pihak luar. Nah yang kawal. Jadi namale lah pasti awaknya perwakilan luarnya kan. Nya harus diperjuangkan. Alenya menau kemandirian energi loh. Kemandirian pangan, kemandirian energinya harus diperjuangkan di Aceh. Jadi misalnya di Acehnya perlu dibangun wind farm, wind turbine. Ini salah satu untuk kemandirian energi lah. Jadi bila perlu sampai ke pulau-pulau yang terpencil lah, di Semelu, Pulau Banyak, Pulau Aceh, Pulau Bru, alanya daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah gampung, kan mandumna suwe lah, pembangunan suwe lah. Bang Arif Fadilah tentang setujunya, setuju bahwanya harus dibangun di seluruh Aceh. Alanya menyuka maju, alanya peradaban kaget, alanya kemandirian energi karena alanya perlu diusahakan kemandirian pangan supaya bet tergantung pada Medan, tergantung pada daerah-daerah lain. Jadi harus kemandiriannya nilai. Menyunanya ketika terjadi perubahan politik di masa depan, lagi kasus misalnya ambruknya Uni Soviet, terjadinya balkanisasi dan sebagainya, ada sesuatu yang sifatnya historical inevitability ketidak bisa hindaran sejarah. Jadi Indonesia di manage dengan cara yang salah, kemudian manajemen kekuasaan di salah dan sebagainya akan mengakibatkan daerah-daerah akan lepas. Karena daerah-daerah pasti tidak akan mau ambruk bersama atau karam bersama. Mereka pasti akan mempersiapkan skoci mereka sendiri untuk kemudian terapung, mengapung dan untuk bisa menyelamatkan diri. Jadi memang ketika terjadi proses karamnya kan pasti banyak korban sih dan sebagainya. Tapi minimal jangan sampai tenggelam atau karam bersama lah. Menyosalah manajemen di Indonesia yang tanyo hana ada pegat lah. Karena tanyo hana didirikan kekuasaan hina kan. Ini cuman betapa karakter bangsa Aceh bahwa dengan hadirnya MOU Helsinki itu dianggap gagal. Dianggap gagal untuk kepentingan perjuangan Aceh mereka, keperjuangan untuk memamurkan rakyat dan untuk kemajuan perubahan lagi yang rono maksud berarti nothing, berarti hana lomna perubahan kapul. Kemudian oleh orang yang hana di dalam sistem MOU Helsinki, yang hana tamung di dalam pemerintahan, hana tamung dalam partai, dalam posisi mantomo pre bahwa persoalannya kon persoalan sekedar otonomi, tapi persoalan menunggu kemerdekaan. Maka oleh sebahagian besar orangnya di luar Nanggro, baik yang di Denmark, Kanada, Swedia, mungkin menansi di Amerika, malah di Jepang, orangnya kan menyuruhkan kembali bahwa persoalan Acehnya harus kembali kepada perjuangan Aceh mereka. Berarti meninggalkan otonomi. Karena cita-cita perjuangan masa lalu bukan untuk sekedar otonomi. Jadi ini jadi persoalan Tengku Al-Qaeda. Jadi sebetulnya bangsa Aceh pun mengerti persoalan bahwa orangnya ke otonomi. Tapi hana sebuah kepastian.
Hana sebuah kejelasan yang disampaikan lagi tuan sampaikan bahwa nyoka mengalir, bahwa nyoka otonomi, bahwa hanali merdeka, merdeka berarti bentuk lain. Malah tak perjuang bendera, tak perjuang ini. Nyo yang mentong berkembang di dalam masyarakat yang sering tak tuan pegahangan. Berarti sebahagian dianggap lu memprovokasi. Bahwa sebetulnya betul awaknya mentong memperjuangkan bendera, mentong memperjuangkan merdeka. Nyo ketika hana kepastian, hana kejelasan baik kedua belah pihak, baik Indonesia maupun daerah iaitu petinggi GAM. Maka salah sisi petinggi GAM belum fikir ke hanale. Nyo kiban solusi menurut Don ketika kondisi yang terjadi. Yang satu sisi mentong menganggap oleh Peti Malik Muzakir Manapnyo mentong memperjuangkan bendera dalam kemerdekaan. Mentong memperjuangkan hak-hak Aceh lagi yang tertulis dalam MUU Helsinki. Sementara fungsi otonomi berarti kekuatan Jakarta. Karena dengan dibubarkan TEN Agam selalu, TEN Agam, TEN Ainong, Likoh Budi, berarti itu hanali yang ditakuti, hanali yang disegani. Apalagi setelah para petinggi GAM kaji ke anak buah RI. Berarti kiban ke kualitas dan kekuatan untuk tak perjuangkan lagi yang dijanji-janjikannya. Ya, seharusnya bele di gadang-gadang bele di pegah-pegah lah. Karena pegah-pegah masa tentang merdeka, tentang ide untuk merdeka, ide untuk referendum ataupun ide untuk pokoknya memisahkan diri lah ataupun bersenjata lah dan sebagainya. Ini kan ide yang sebenarnya berbahaya. Berbahaya bagi Aceh Gero. Kadang-kadang idenya bisa menjebak dalam pengertian bahwa menyogolomsip prajurit, golomsip persenjataan. Asalnya dilakukan secara sporadis. Ini akan mengakibatkan idron di pasukan tentara lebih raya dalam kedai Aceh kan, dan nya membuat situasi yang tidak menyenangkan bagi orang Aceh lah. Malingnya orang Aceh dicurigai nejak ho-ho pianjit kan, dan nya akan kontraproduktif lah. Jadi sebenarnya yang nama Haji Kurah kedua belah pihak harus menyatakan. Ya, kedua belah pihaknya harus menyatakan bahwa nyo hanali untuk merdeka, nyo hanali untuk referendum, nyo hanali untuk separatisme, nyo hanali untuk perjuangan mono-mono dan terserah rakyat diterima atau tidak. Tapi nyo yang hanali sampaikan, kiban solusi menurut Rono? Ya harus disampaikan, harus sampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat. Jadi jangan ada pembodohan rakyat. Jangan ada pembodohan. Karena pembodohan dan penipuan politik yang berbahaya. Karena nanti pula untuk misalnya urung-urung yang memprovokasi, adanya awaknya hana di Aceh, yang cenderung kan, yang tapak awak Aceh, di Aceh. Sementara di luar Nanggro, EU-nya juga kan dan sebagainya. Tapi makanya harus diubah menjadi perjuangan yang sifatnya lebih diam-diam, lebih diam-diam dan lebih kurang tidak memprovokasi untuk yang lain lah. Tapi memang harus diakui bahwa semangat untuk jihad, semangat untuk berperang, semangat untuk perang sabi lah, ya memang mentang udip lah di dalam masyarakat Aceh. Tapi yang menyujud yang mentang memiliki aspirasi untuk merdeka kan, yang diharapkan bisa diperap lah oleh pemerintah Aceh ataupun oleh KPA. Karena GAM Kahanale. Jadi wate GAM Kahanale kan sebenarnya juga menjadi problem sih. Karena wate anak pengawasan yang kontrol kan yang harusnya yang wadahi, yang KPA kan. Walaupun pernyataan dari ketua KPA Aceh Muzakir Manap bahwa menyatakan bahwa wate dinyatakan mantan GAM, banyak dari awaknya hanya setuju ribut lah karu kan. Ban karunya kan kiban lah kan perasaan awaknya bahwa nyan hana mangat lah nyan kagader kan. Seakan-akan mentang najib perjuangannya Aceh Merdeka. Seharusnya baik dipenget. Baik penget bahwa pegah agena juga bahwa katanya kata terima damai. Berarti hanali tuntut mereka gawai lah. Tuntut mereka. Kata Bupaten kata Kobudi, kata indikasi ji berarti hanali kenal lah. Berarti
generasi yang memperjuangkan merdeka jinoka menerima otonomi. Ya. Menyona perlen untuk merdeka lom berarti harus digantung dengan generasi yang baru. Ya. Yang generasi yang baru yang sip bahan, sip wacana, sip hikayat Perang Sabi yang baru lah, ataupun hikayat Perang Sabi yang lama dibaca dengan semangat yang baru untuk kemudian memperjuangkan kemerdekaan bagi Aceh. Tapi Aceh ini kan secara teritorialnya kan wilayah yang menyusut. Orojih kan menyota baca dari dari tulisan-tulisan peneliti Inggris yang sistem kekuasaan Aceh kan wilayah kekuasaan Aceh sampai Maluku. Wilayah yang diperjuangkan. Alinya masa Iskandar Muda wilayah Acehnya sampai seluruh Sumatera. Makanya dikuasai sampai ke Malaysia, semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia, Malaka dan sebagainya, Bandung. Jadi yang wilayah yang tanda perjuangkan, ya kan? Tapi menurut lo memang konsepsinya adalah bahwa Pakiban mencerdaskan orang Aceh, merebut untuk seluruh Indonesia, mentang. Karena kelihatannya tidak bisa terus-menerus Indonesianya dipimpin oleh tokoh-tokoh dari Jawa sentris. Jadi harusnya tokoh-tokoh lain lah. Kemungkinan harus nasi dari Aceh. Tidak hanya menteri lah. Tidak hanya sebatas menteri, kira-kira menang. Oke, Tengku Al-Khaidar, subhanallah ada penjelasan donya menjadi satu pemikiran yang sangat mencerdaskan anak bangsa, bahwa kondisi Aceh Ronyo sesuai dengan apa yang Lun sampaikan, mungkin hanya beda. Pada prinsip perlu sabuh ketegasan, sabuh kepastian tentang persoalan Aceh. Bahwa uronyo persoalan Aceh memang berbeda dengan persoalan di masa Tengku Abdullah Syafi'i dan dengan almarhum Tengku Hasan Ditiro bersama rakan-rakan. Kalau pada masanya berarti jelas kita menuntut mereka harga mati. Dan siap berkorban dengan segala-galanya. Dan jihad. Dan kemudian setelah MOU Helsinki berarti berubah. Berarti perjuangan Aceh mereka yang uronya tayong hanjit-han mereka, tapi uronya ke autonomi, berarti sentralistik kekuatan naba Indonesia. Kemudian solusi untuk utanya uronyo, berarti persoalan otonomi berjalan otonomi, persoalan perjuangan Aceh mereka, kalau memang ada yang teruskan, berarti diteruskan oleh konsep-konsep yang baru. Generasi baru. Tapi harus save wacana. Dan baik pengen orang yang kalam otonomi berarti yang sambung jaro Indonesia. Yang jelas ya. Kaji ke administratur lah. Punya bahasa kamu sederhana buah. Siap terima perintah. Jadi jero nyolong sihelu Tungku Al-Khaidar nyo rame nonton sih karena nyo hana lu sampaikan segala ji kru semangat Tengku Muhammad Cubu dan Alamin Ibrahim Perantah Pasai nyan Perantah Pasai dro nanu telepon lun buno mau ingin nanti tumanyong lom nyo na Tengku Abdullah na Tengku Al-Khaidar menansi nyo na Agusnat nansi yang sabi aktif mengikuti secara langsung Sekigang. Nyo karena tiba-tiba karena hana terencana nyo adalah rakan lun sabuh seperjuangan di masa awal-awal itu kurang berapa tu? 7 Sekurang 8. Jadi kamu pernah bergerak bersama-sama jadi waktu masanya Raya Aceh Serantau. Jadi subhanallah Ronyo lu sangat senang hati dengan dikunjungi oleh salah satu sahabat lu yang tak nak mempok, tapi akhir-akhirnya nak komunikasi lewat telefon, maka Ronyo ganyan saat ingin bersilaturahmi ke tempat ulun tuan, rupanya kon sekedar silaturahmi tapi nak bisa pencerahan tentang kedudukan Aceh ya. Jadi kedudukan Aceh Ronyo so mentong yang memimpin Saban. Saban Jadi baiknya dari mantan Gang
maupun dari orang sipil biasa, berarti statusnya anak buah RI, sama anak buah RI. Ya. Makanya menyujud untuk yang PJ gubernurnya, menyujud Bang Syeki. Jadi tidak dari TNI, tidak dari Polri, tidak dari sipil biasa yang tidak paham Aceh, tapi orang yang jid manajemen lah. Jid asal jid dagang, biasanya jid dalam pemerintahan. Oke, mungkin konlun, mungkin orang-orang lain yang lebih lom, karena dilun tetap menjadi satu kekuatan kontrol, mengawas, mengikuti, semoga tinong tipe-tipe rakyat dengan janji-janji palsu yang invisible, yang hanya mungkin terjadi. Kecuali kita tinggalkan MOU Helsinki, tinggalkan partai politik, tinggalkan bentuk KPA. Kalau mau segera berjuang kembali karena sudah dibohongin, sudah ditipu oleh Jakarta, berarti kembali kita angkat apa yang bisa. Berarti jangan lagi jadi anak buah. Mungkin seperti itu. Coba ada penegasan sedikit. Seharusnya kan setelah menerima otonomi, hinan tak berjuang habis-habisan lah. Karena anggarannya rayu dah kan. Hinan dapat carang bangsa, hinan dapat maju Nanggro kan, wilayah Aceh, halnya hinan bangun Aceh dan sebagainya. Karena sayang kan terus-menerus konflik. Kalau orang yang konflik vertikal, jino konflik horizontal, alihnya konflik-konflik yang hana berleh, alihnya mentang dipenget-penget tentang dengan istilah bendera dan sebagainya kan, referendum dan sebagainya. Yang kan kahana perlele, karena dianggap orang yang tidak memegang janji. Betul. Yang kehinaan yang bahaya. Rasulullah mentang terima perjanjian Hudaybiyah. Walaupun yang kemudian perjanjiannya dirusak oleh kafir Quraisy. Jadi Jinopi tertepu bahwa MOU Helsinki dan UPA-nya pasti tidak dijalankan oleh pemerintah pusat dan pasti ditenten. Tanya bermain politik sih lah. Karena bangsa Aceh kan bangsa yang matang, maju. DNA dan kemudian cara semiki bahkan orang mentang di zaman Belanda mentang teku umarnya juga pengen Belanda masa tanya jino hanya pengen awak pusat kan. Jadi orangnya yang mentong perle saboh analisis mengapa katanya terjadi sampai hanjit jalankan yang ditulis dalam MOU Helsinki. Ini kan menurut pandangan lun selamanya disebabkan para tokoh GAM yang bertanggung jawab terhadap tanda tangan MOU Helsinki, kemudian buru-buru jadi anak buah, jadi pejabat RI. Semestinya mereka-mereka ini yang memang bertanggung jawab terhadap ideologi Aceh mereka tidak perlu masuk di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Harus berdiri secara independen. Baru diserahkan persoalan Aceh dalam otonomi ini kepada orang-orang sipil yang punya kapasitas, yang punya kemampuan, yang punya SDM setingkat membangun administrasi otonomi. Administrasi otonomi lah. Kiban pandangan drone terhadap lom pegawai seharusnya petinggi gamnya damang dalam sistem pemerintahan Indonesia ketika ingin melanjutkan satu penyelesaian MOU Helsinki. Atau kiban perbedaan ketika awalnya kait tamong dalam sistem RI. Sebenarnya hanya opposite tamang dalam sistem RI bahwa awalnya kan sudah menjadi administrator, sudah menjadi kaki tangan lah dari RI Jadi tapi yang kenya harusnya politik bahwa untuk membangun bangsa membangun bangsa Aceh, membangun Nanggro Aceh lah membangun peradaban Aceh. Jadi sampai tertinggal lah menan. Nyo kan misalnya menjadi bangsa Aceh nyo menjadi bangsa yang paling tertinggal di seluruh Sumatera kan, menjadi miskin seluruh Sumateranya kan menunjukkan kesalahan manajemen. Sebabkan hana kepastian. Jadi hana kemahiran. Hana tampil tokoh-tokoh yang mampu mengelola. Padahal urung-urung carang jai kan, urung carang di Aceh nyan jai. Bahkan hana di Juk. Ke urung yang punya kemampuannya. Jadi awalnya di kampus Mendang, jadi ditarik lah pemerintahan daerah supaya pegat karena yang pegat-pegat perencanaan
longing urung-urung awai mentang yang hana mumpum spirit kemajuan peradaban Aceh. Pupu persoalan yang harus dihadapi Aceh, pupu rencana Aceh ke depan kan. Misalnya tawaran bahwa dari pihak Belanda di Amherst. Namanya Muhammad Afiah na ingin tamong. Nyo dari Denmark. Blogjo mungkin yang beklam sangat menginginkan Nadron. Oh, nah. Yang dari Denmark. Okay. Tutup. Jadi hau tengku Afiah, uno kena tamong hana jadi ko. So yang lain tamong nyo biwate pacut sapo untuk berdialog langsung dengan Tengku Al-Qaedar. Jadi lom biwate subhanallah yang kagak penjelaskan tentang Aceh, semoga anu bangsa begitu pe bahwa persoalan Aceh orangnya persoalan otonomi. Maunya ingin lanjutkan perjuangan berarti kapasi lain. Hanali Pasu di bawah MOU Helsinki, Hanali Pasu di Yup Muzakir Manap, Malik Mahmudnya Hanali Pasu, Yup Partai Hanali Pasu. Yang adalah Pasu memperjuangkan kemajuan setingkat otonomi. Nyo hasil yang lu tangkap yang dinyatakan oleh Tengku Al-Qaedar, berarti saban yang kalau sampaikan selamanya cuman dilum beda penyampaian, ingin kepastian, ingin ketegasan baik penget le bangsa nyan baik penget bangsa baik pegah-pegah bahwa tanya tiada bercutu akan merdeka menyo kau tak kuasai parlemen lokal seakan-akan kemerdekaan dan bendera kata kibarkan artinya kan hanya simbol. Jadi pernah namanya fanatik dengan simbol dibi simbol mentang misalnya dibi oleh pemerintah pusat. Oke, silakan naikkan bendera. Lagi Nagus Dur lagi. OPM silakan naikkan bendera bintang kejora. Hana merdeka siapa? Hana merdeka sih. Karena sistem keautonomi. Artinya kan hanya perjuangan simbolik kan. Perjuangan simbolik ya kan perjuangan yang tidak real. Yang real sebenarnya yang KDB anggaran, yang KDB otonomi khusus, yang KDB-nya yang bangunlah kampus beraya-raya, kan pabrik-pabrik, pertanian, peternakan, ya kan perikanan, yang bangunlah jalan-jalan kan, baik lagi jalan lagi jalan kampung, klek-klok dah lah, baik anak maju-maju tegai, lenyan pu misalnya, kemajuan dunia misalnya, suwe, wind farm, wind turbine, yang dipetruh wajah lah, lenyan meriam lada secupak yang dari Belanda yang ditawarkan oleh Belanda, oleh pihak Belanda untuk tayak cok melebor putbol yang dapur karena beratan. Jadi dia Tengku Nazrullah Nazar punya polen tamong juk tamong hanam le berangkat so bebas. Nyo kamu duk relax kebetulan Tengku Al-Qaedar gak silaturahmi ngelun tingat kaya masa kamu awai pernah bersama-sama yang tamong juga bebas. Dan Tengku Muhammad Afiah salim ke Tengku Al-Qaedar dari Tengku Hanif CF Denmark Tengku Al-Qaedar. Tengku Hanif nah berupa orang yang di Belanda. Okey subhanallah. Kiban pesan-pesan ke orang di Denmark atau di luar negeri di Belanda, di Swedia orangnya karena pembentukan GAM pusat Tengku Al-Qaedar, GAM pusat Dewan GAM pusat di Sweden di bawah Tengku Musanatiro, sedangkan ASRF di Muyu Tengku Arif Fadilah. Kemudian nalom rame-rame katanya Tengku untuk pembedah semangat lom. Lainnya Yusra Habib nanti PNAD. Lainnya sabotu dengan Salalum Tam dari Gure Rahman. Nyo payah nepi bacut salum kru semuan kurunyan atau kiban si helum kalam kiban apa yang harus orangnya lakukan. Awalnya ikut menyatakan cit dengan tegas bahwa MOU Helsinki-nya memangnya otonomi, berarti kon dasar perjuangan Aceh mereka. Memang kalaganya berarti terima otonomi atau kiban yang gotnya menurut Ron kiban terhadap awaknya pemahaman. Otonominya sebenarnya sangat diharapkan sih oleh para pejuang-pejuang Aceh yang di diaspora di Eropa, di Amerika, di Jepang kan, di Malaysia dalam pengertian bahwa
Baik sampai awaknya dingin Acehnya mundur dengan otonominya. Seakan-akan lagi engkep buhu lam i ataupun tikuh mati lam kerung pade. Jadi kiban ada orang pegah yang menyo lagi kan. Jadi nyo karena di otonominya sebenarnya baik tanging sebagai sebuah sebuah jebakan dari pemerintah pusat, tapi adalah hasil perjuangan yang telah dilakukan oleh para syuhada selamanya. Jadi dananya harus dipulangkan kembali ke awaknya, ke para pejuang syuhada Aceh yang pada masa konflik kan. Dan masa-masa perjuangannya kan jelas uru-uru yang memperjuangkannya uru-uru di kampung-kampung. Jadi perlu dibangun jalan kawaknya, perlu dibangun sekolah-sekolah, kan ahlinya perlu dibangun dibi beasiswa, perlu dibangun kesehatan gitu kan. Jadi pupu yang dibangun juga lah. Jalan-jalan be ubu-ubu dah lah. Rumah-rumah be lagi rumah-rumah BTN long yang di Aceh kan rumah meriti-riti mana ubu mana kan. Jadi padahal tanah Aceh kedah luah. Apakah hanya bangun lagi rumah-rumah di Bukit Indah? Pondok Indah, di tempat lain yang raya-raya yang terpisah yang enggak. Tapi orangnya yang bangun lagi Pondok Indah, nak para petinggi, yang bermerata lah. Bila perlu yang pada petingginya untuk belakangan mendang terima ni. Ini kalau mana awalnya cok kan dulu ni. Yang terjadi orangnya. Jadi itu dasar lun seorang salah satu bangsa Aceh. Selalu menyatakan hal-hal baik sampai hana keadilan ya Aceh. Baik sampai hana keadilan. Jadi ketika awakkah kamu cok otonomi, kakak peng yung bura-bura, semua tu buka ingat ke tenda agam, tenda ainong. Kemudian yang uronyo awaknya peh merdeka, sementara otonomi yang kala apa? Leunyan awaknya ndu awakkah kaya. Jadi yang pep lebih. Mau pep kon kepentingan lun gua keda, pep dengan tenda agam, tenda ainong, dengan rakyat. Dan lu penjelas kedudukan Aceh bahwa Aceh masa awal dengan masa ini kabeda. Jadi orangnya ketika otonominya berangkat saja pemimpin Aceh yang punya kemampuan, yang punya wawasan, yang punya memang kepandaian terhadap membangun Aceh secara otonomi dan berkeadilan. Itu nyantok yang belum penjelas untuk Al-Qaeda. Nya mungkin hanali urun tamong, dia sambung gitu ke urun luar negro, selo so yang pernah. Ya, Tengku Muhammad Hanafiah, Tengku Hanif kan. Arif Fadilah, Bang Arif Fadilah, halnya Bang Nasir Usman ya. Nama rupa di Leiden di Belanda. Ini di Jepang nah yang kali ngeron Tengku Mardi di Jepang. Oh, di Jepang Tengku Mardinya. Jadi berjaya lah orang-orang Aceh yang di Puplung lah Puplung Ulua dalam bentuk beasiswa lah jadi supaya awaknya lebih maju olehnya Aceh maju kaji dibangun kampung nah tapi mia hana maju hana ibitapu dan sebagainya baik sampai kala na merempa otonomi olehnya yang dikirim bukan orang Aceh pula yang dikirim untuk pendidikan ke luar kan jadi harus nanya lah jadi baik sampai kena kesalahan-kesalahan lagi yang awal dalam bentuk MUU Helsinki ya terima demokrasi karena demokrasinya nanti sebenarnya kan asli budaya orang Aceh budaya tanya budaya demokrasi jadi budaya non partai politik karena yang partai politiknya memang kuraja emang palih. Memang sengaja ciptakan adanya. Semoga para petinggi gamno sibuk melilit jabatan non harta. Maka diperlulah partai lokal. Partai lokal kan pada satu sisi kan God setuju membuatlah kanun-kanun untuk kepentingan rakyat dan kemakmuran. Tapi di dalam perjalanan awalnya hanya pikir untuk kepentingan rakyat, hanya pikir untuk dengan perjuangan yang naik pikir jabatan walaupun tu hana SDM hana sekolah kan mentok pakai C berebut jabatan bertingkat gubernur bupati. Sementara orang-orang yang punya kemampuan kecerdasan hanjit le ditamong karena merasa kon urung pejuang Aceh mereka. Sedangkan kon lihat Aceh mereka. Nyo yang sabo kondisi akhirnya orang lain hanjing ditamong.
Yang lagi yang jadi masalah ini. Katanya hana merempa, gopi hana merempa. Jadi yang terjadi ini. Maka oleh sebab itu, hana kebencian gurunya. Ilmu boleh keterbukaan, transparan. Umpama di Muzakir Manap, Malik Mahmud, umpama di transparan, terbuka lagi kita pegah habar dua dia. Bahwa persoalan Aceh KM Ulungsiki, ka otonomi dan sedikit berangkat so. Hai Bang Salun, so yang carong, so yang mampu. Kelola yu Aceh, nyo tu hanali merdeka, hanali pik-pik bendera. Mungkin lung singo hanalung pegah sapuli kau nya. Hanalung kun pengkhianat, hanalung kun apa-apa. Mau yang kata terbuka, malah mungkin lun yang dukung, so mentong yang jit ke gubernur ke. Lun dong di garis depan. Tapi dengan catatan baik pengen-pengen. Yang lun hana terima sama posisi pegah merdeka, nyutayoi kedua merdeka. Dia siapa yang mampu? Tak puan apa. Jadi dan pemimpin yang semangat yang sebenarnya gepeharem be surga macam gepeharem Rasulullah. Subhanallah. Jadi bedaankan surga, be surga macam nak dicium kan? Bang nyurung ka akan melangih daripada baiat dan sumpah itu yang pada kunman. Pengkhianat memang. Jadi yang lun-lun yang ke selamanya memang ada dengar sakit. Bertujuan lun. Semoga persoalan terang benderang, persoalan jelas. Jadi memang kalagenya keadaan sampaikan terbuka. Mungkin bangsa diterima. Baik sampai pegah mono him dia jauh mudi. Beda ngon him ngon jauh. Jadi nyo ke yang belum sampai dipegang belum benci. Padahal yang belum sampaikan nyo betul karena perjuangan Aceh mereka nyo kaitu ngon MUI Helsinki. Dengan gam-gam yang mensumpah ngon baiat ideologi Aceh mereka ini kam sumpah ngon Pancasila. Apa salah lu pegang? Nyo sambung jaro Indonesia kau nyan ngono. Ya, betul bang. Jadi lebih fikir lagi yang utang. Lon akhiri nyo sangat panjang dah pegang apa karap Sijum garap sijum dah pegaba. Jauh subhanallah nyo kasih enan kamu pegah bang untuk Al-Qaidar. Mungkin part yang nak kurang kamu pegah yang sesungguhnya keterbatasan kamu yang mungkin golong sip lagi harapan drone. Tapi yang kamu pegahnya pegah lagi na menancerah menembekah semoga na solusi untuk Aceh. Bawa Aceh uronyo konli Aceh menuntut mereka. Uronyo Aceh hanjit li yang pengen dengan so mentong je ke gubernur dan bupati. Berarti benderanya akan berkibar di Aceh. Nyo hana. Menyo pelai berkibar benderanya, berarti tinggalkan otonomi. Tinggalkan partai politik, tinggalkan nan-nan sambung jaro Indonesia oleh petinggi-petinggi GAM. Tapi lun yakin awaknya kanyaman, kanikmat di tempatnya. Hana mungkin. Yang nak awaknya disemut-semut. Ketika uke, mungkin bak 2022 uke, hana le semengut, hana le dipegah yang kon-kon, lun di garis depan. Untuk pemaah ke awaknya. Pemaah kawannya walaupun dikhianati sangat luar biasa, sangat menyakitkan. Bisa saja lun akan lebih dukungan kawannya apa yang diinginkan oleh kawannya di dalam sambung jaro pada Indonesia. Tapi nyon mendung kon bak lun, kon bak kamu ngendengku Al-Qaidar. Tapi nyon tak serahkan bak bangsa tu, tak serahkan bak ulama. Ketika dijelaskan oleh dua belah pihak bahwa kedudukan Aceh jelas lagi maka kemudian tak serahkan bak bangsa tu. Lun secara pribadi atau nama bangsa GAM independen tentu hanali mengungkapkan siapa-siapa tinggal tapreh berkembangnya ke depan baik orang di luar maupun di dalam. Jadi nyo ke yang sabi-sabi lun sampaikan baik salah pengertian lun hana lun kun siapa ke orang lain yang lun kun adalah ke orang yang wajib tanggungjawab persoalan Aceh iaitu Muzakir Manap sebagai panglima menggantor daripada almarhum Tengku Al-Syafi'i dan Malik Mahmud sebagai petinggi GAM yang belum pegang merebut, baik pegang kantor, merebut dari Tengku almarhum Tengku Hasan Ditiro. Jadi ketikanya sampaikan secara terbuka bangsa itu bahwa perjuangan mereka ke Hanali. Hanali dengan tatandai tabubar ten agam ten ainong. Dengan tatandai kata juk ke partai politik. Dengan tatandai berarti kata bentuk KPA. Nyan adalah indikasi yang paling raya lagi bahwa persoalan ideologi Aceh mereka di Yup Malik Mahmud, Yup Muzakir Manap, Nyo Karli dan Hanali dari engke-engkeji. Ketika Nyo ingin terangkat kembali, maka yang angkat Komputi Malik, Komputi Muzakir Manap. Tapi nak ke bangsa yang lain, kita Nyo Mandum ketika Nyo memang kasiap menyekun Tengku Al-Qaeda. Berlengkap kesiapan dan segala lagi, baik tak pubut sembrono. Dan yang kedua dalam lun akhirinya yaitu so mentong uke
Monyo memang ka dijelaskan bahwa Aceh-nyo oleh Petinggigam, oleh Jakarta, bahwa laginya kedudukan ih, maka so mentong yang menjadi calon gubernur, calon bupati, calon pementong, nyo harus betul-betul urung-urung yang punya kapasitas dan kemampuan. Nyan menurut pikiran lun. Tapi karena lun adalah tetap urung di dalam ideologi Aceh mereka, di lun hana pelai lun tanggapi so mentong yang jut ke gubernur, yang jut ke bupati, nyan mandum sambung jaro daripada Indonesia. Tapi nyo pendapat mentong. Jero, lun akhiri dan kamu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.